cita-cita hidup kita itu seringkali ingin kita ini hidup seturut angan-angan impian kita. Hidup yang sehat, tidak ada sakit, hidup yang tanpa masalah, hidup yang semuanya tertata sesuai dengan rencana-rencana kita. Namun, sayangnya dan memang harus terjadi, itu semua tidaklah mungkin. Karena kita ini masih di dunia, seringkali juga sakit, fisik mulai fungsinya berkurang, mungkin juga ingatan menurun, bukan hilang ingatan ya, ingatannya menurun, mungkin juga masalah juga akan bertambah, mungkin juga persoalan-persoalan yang dulu tidak terbayangkan juga akan muncul. Pada intinya, apapun bisa terjadi. Ada hal yang memang hanya kata menerima itu yang bisa terjadi. Menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ya, termasuk juga mungkin di mana kita lahir, kapan kita lahir, kapan kita ini di keluarga mana kita dilahirkan, kita nggak bisa milih. Itu hanya bisa, ya saya menerimanya. Kemudian juga kapan kita lahir, kapan kita dipanggil pun, ya kita tidak tahu kapan. Tapi hanya menerima. Ada sesuatu yang bisa kita rencanakan, programkan, menjaga kesehatan, itu pun juga bisa meleset, menjaga kesehatan tetapi juga bisa sakit. Mempersiapkan segala tugas dengan baik, itu pun juga bisa masih salah. Pada intinya, orang manusia di dunia ini ada berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari bacaan Injil hari ini, si Matius yang dipanggil oleh Yesus. Dia seorang pemungut cukai yang dianggap orang-orang sebangsanya dia itu berpihak pada penjajah. Ada juga anggapan dia tidak jujur. Intinya dia orang yang digolongkan orang yang tidak bersih. Namun bagaimana sikap dia? Sungguh menjadi teladan banyak orang, teladan kita, yaitu kesadaran akan kerapuhannya, kesadaran akan bahwa aku membutuhkan belas kasih Tuhan. Aku membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus itu memanggil kok ya sesuai dengan waktu dan tempatnya? Kok enggak semuanya di pinggir pantai? Tidak semuanya waktunya sama pada murid-murid yang lain seperti manggil Petrus, menampakkan diri pada Paulus, ini Matius. Mengapa berbagai macam? Kok enggak satu tempat, satu waktu? Itu menandakan bahwa Yesus tahu sungguh situasi masing-masing pribadi para rasul. Mungkin kita juga merenungkan, dari kita mempunyai masing-masing sejarah hidup, dan kita tidak perlu membandingkan antara satu dengan yang lain karena semuanya punya waktunya. Nah, Matius ini waktunya ketika dia duduk-duduk di rumah. Kemudian Yesus berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Mungkin bagi kita, sejarah hidup kita,
misteri hidup kita belum semuanya terwahyukan. Pastilah ada sesuatu yang mungkin bagi kita masih misteri. Tetapi kita percaya bahwa belas kasih Tuhan, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Seolah-olah kita mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya, dan kita pun akan menemukan makna dan artinya. Jangan dikira mungkin menjadi ibu atau bapak keluarga itu langsung jelas semuanya. Mungkin juga jadi imam, jadi romo, jadi pastor, suster, bruder, semuanya jelas sejak awal. Saya kira tidak ada. Hanya berpegang pada belas kasih Allah, penyelenggaraannya, kita pun mengikuti. Maka hanya iman, kesadaran akan bahwa aku membutuhkan Tuhan, aku ini rapuh, ya, aku ini juga bisa gagal, aku ini juga bisa terpuruk, maka kita tidak lagi menyembunyikan diri daripadanya, tetapi justru mencarinya. Kita lihat reaksi manusia itu kalau melihat bahwa kita ini berdosa, salah, seringkali kita ingin pergi. Itu yang terjadi dengan Petrus ya, ketika dia bertemu Yesus, dia tidak mau mendekat Yesus. Dia rasanya ingin pergi. Jangan mendekati karena aku orang berdosa. Demikian juga kita. Seringkali kita justru tidak mendekat, tetapi justru menjauh. Karena kita merasa nggak pantas. Nah, setan itu senang kalau kita ini begitu. Sudah bersalah, inginnya itu menjauh dari Tuhan. Sudah mungkin lama tidak berdoa, semakin hilang untuk ingin berdoa. Semakin lama tidak pernah ke gereja, rasanya pengen lama lagi tidak ke gereja. Itu godaan setan, karena merasa nggak pantas. Padahal Yesus mengatakan, ikutlah aku. Bisa diterjemahkan, dekatlah denganku. Karena setan itu senang kalau kita ini semakin jauh. Seperti Petrus tadi, jangan mendekat aku. Tidak mau, jangan mendekati aku. Merasa nggak pantas. Merasa nggak pantas kalau berlebihan juga tidak baik. Yesus selalu mengundang kita. Jangan tergiur dengan ajakan setan kalau sudah lama tidak berdoa, lama tidak ekaristi, mingguan, lebih baik nggak usah lagi. Justru itu bujukan setan, kamu nggak pantas, tidur lagi aja minggu-minggu kok bangun, tidur aja. Senang setan, berhasil saya membujuk. Apalagi gerejamu jauh, dekat tol di Juanda sana. Gak usah, tidur aja. Itu bujukan setan. Justru Tuhan Yesus, aku tunggu, lama loh kita gak ketemu. Lama kita gak ketemu. Ayo datang ke gereja, lama kamu gak ekaristi. Mari kita membuka hati kita seperti Matius. Untuk datang ke gereja, datang ekaristi. Bukan karena kewajiban, karena Tuhan Yesus menyapa kita. Ikutlah aku, mendekatlah kepadaku, bersamakulah, berjalanlah bersamaku. Seperti Yesus katakan tadi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Mari kita menyadari itu semua supaya kita muncul kerinduan yang kudus, hasrat yang suci, rindu yang suci, rindu yang mendalam untuk ikut Dia, mendekat kepada Dia. Meskipun kita seringkali memilih untuk menjauh, memutuskan untuk tidak lagi dekat dengan Dia. Tuhan memberkati.